Halo teman-teman, balik lagi sama aku Mita Priwi Pratama dengan NIM 26050122120001 di mata kuliah Praktikum Gelombang Laut ini. Sebelumnya aku dari kelas A dengan PJK Bila. Oke, jadi di sini di modul 4 ini aku mau mengerjakan peramalan gelombang menggunakan data angin. Yang pertama, kalian buka dulu ini, search di Google CDS Climate Copernicus, terus kita pilih yang paling atas ini. Nah, kemudian ini aku karena udah login ya teman-teman. Nanti teman-teman kalau misalkan emang belum punya akun, bisa login aja dulu. Nanti kalian akan disuruh ngisi nama, email, sama kegunaan misalkan kayak untuk edukasi atau untuk apa gitu. Nanti setelah disubmit akan dikirim ke email kalian. Nah, dari email itu akan dikasih link buat password sama username gitu ya. Nanti kalian bisa baru bisa login kayak gini. Oke. Kalau di login tampilannya kayak gini ya teman-teman. Nanti kita langsung aja search sebentar. Oke, untuk search-nya di sini kita ketik era 5 hourly data on single level from 1940 to present. Nah, oke. Search aja. Nah, nanti akan keluar gitu ya teman-teman hasil dari search tadi. Kita pilih yang paling atas. Terus habis itu kita tunggu. Nah, kita ke download data aja. Langsung. Untuk product type-nya biarin aja di analysis. Terus buat win-nya di sini kita ke checklist yang 100M-U sama 100M-V. Terus untuk year-nya disesuaikan, aku itu dapat yang sebentar. Aku tahun 2012, jadi oke. Kita cari 2012 mana? Oh ini. Kita checklist. Terus untuk month-nya karena aku kebagian musim barat, jadi kita ambil yang bulan Desember. Terus ini untuk day-nya kita select all aja. Untuk waktunya juga kita select all. Karena hourly. Sebentar teman. Oke, kita lanjut. Untuk yang ini, yang geographical area, kita pilih yang subregion extraction. Nah, buat titik koordinatnya ini kita carinya lewat di box finder. Kalian cari aja di Google, terus kita buka. Nah, ini kita cari yang Indonesia. Di sini kita zoom aja. Kita zoom lagi. Nah, kita zoom lagi. Nah, karena aku kebagian Laut Banda, teman-teman. Jadi, aku mau milih yang di sini. Ini kita pakai yang bentar. Pakai yang draw rectangle. Terus kita pilih yang Laut Banda. Usahakan jangan terlalu banyak daratan yang ikut ya teman-teman. Nah, udah di sini sebentar.
Nah, jadi untuk koordinatnya itu udah tertera di sini di bagian box ya teman-teman. Buat kita ngisi yang WES dulu. Yang WES ini kita isi pakai yang pertama ini 124. 124. Selanjutnya kita yang south di sampingnya ini adalah min 7 ya teman-teman. Ini adalah min 7. Untuk east-nya itu ada di 131. Kemudian untuk north-nya itu ada di min 3. North min 3. Nah, untuk formatnya itu kita pakai NetCDF eksperimental ini. Terus kemudian kita save aja di sini. Nah, terus kita submit form. Nah, di sini kita nunggu untuk download. Sebentar teman-teman. Nah teman-teman, jadi ini untuk datanya udah bisa di download. Kita langsung klik aja download, lalu kita tunggu sampai downloadnya selesai. Nah ini kita tunggu ya teman-teman. Sambil nunggu ini kita buka software Ocean Data View. Ini bukanya agak lama, jadi aku skip dulu ya. Oke, selanjutnya tadi kita udah download data angin sama kita buka ODV, terus kita ke file, terus kita ke open aja. Kita buka data yang tadi kita download ya teman-teman. Ya, ODV ku emang agak lama. Oke, buat not responding, bentar ya teman-teman. Aku ini dulu. Nah teman-teman, ODV aku udah bisa kebuka. Tadi kalian ke file terus ke open aja, terus kita mau open yang data yang tadi udah kita download. Kita next finish aja. Habis itu ke view, kita ke layout template, terus kita ke full screen map. Oke, habis itu ininya di gambarnya kita klik, terus kita ke sebentar. Oke, lanjut. Kita tadi sampai klik kanan ya. Sampai klik kanan kita ke yang full domain. Nah, udah, kita langsung aja ke export. Terus kita pilih yang ODV spreadsheet file. Untuk foldernya bisa disesuaikan aja teman-teman sama yang ini yang teman-teman pakai gitu ya. Aku mau nyimpannya sesuai sama modul ini namanya kita ganti ke bulan. Tadi aku pakai bulan Desember tahun 2012, terus kita save aja. Oke. Nah ini kita tunggu. Setelah kita nunggu, aku pause biar videonya nggak kelamaan. Nah kalau udah ada tandanya begini, ini tuh udah udah berhasil ya teman-teman. Terus kita langsung aja buka Excel. Agak lama lagi di sini. Nah, kita buka Excel, kita kita ke open, terus kita browse aja di sini. Nah, jangan lupa ganti
ininya ke all file biar yang tadi udah kita download udah kita olah di ODV bisa ke ini ke detect gitu ya. Tadi aku nyimpen di mode 4. Nah udah, kita open aja, kita ke next finish. Kita nunggu lagi. Nah, untuk Excelnya udah kebuka di sini. Ini yang bagian atas kita hapus aja, kita delete. Nah, oke, terus buat yang ini kita hapus, dan yang kf ini kita hapus aja. Kita nyisain ini longitude, latitude, time sama ini. Oke. Ini aku mau sekalian aja biar agak enakan gitu ya dilihatnya. Ini berantakan banget. Oke, udah. Kemudian yang atas ini kita blok, terus kita ke filter. Nah, untuk yang longitude-nya kita select all-nya ini di di unchecklist, terus kita ketik 124. Ini select all unchecklist, kita pilih yang 124 aja, oke. Terus untuk yang latitude-nya kita sama kayak tadi, select all-nya di unchecklist, terus kita ketik 6. Ini select all, oke. Nah, udah kayak gini. Selanjutnya yang kita lakuin adalah kemudian untuk Excelnya ini kita sesuaikan, maksudnya kayak kita biar enak dilihat aja gitu ya. Nah, selanjutnya kita kita ke file, terus kita open. Bukan open, kita bikin Excel baru. Agak lama loadingnya. Nah udah, selanjutnya untuk yang di kolom ini kita ketik aja waktu. Di sini kita longitude, terus latitude, wind sama kecepatan. Kita sesuaiin aja biar nggak dempet-dempet banget. Kok ke switch. Nah, setelah itu kita selanjutnya kita akan memasukkan nilai dari yang tadi Excel pertama ke Excel yang baru. Ini kita ke Ctrl Shift bawah, kita copy aja, terus kita masukin ke Excel yang baru, paste-nya paste value ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk yang longitude itu ini sama aja ke tadi, Ctrl Shift bawah, Ctrl C, terus di sini kita paste-nya pakai paste value. Untuk latitude-nya juga sama, latitude ini yang di sebelah ini. Nah, ini latitude,
kita cetar L shift bawah, Ctrl C, habis itu paste value. Untuk Uwin, nah ini sama aja, copy lagi. Maaf teman-teman, ada suara di situ gitu. Buat win-nya juga. Oke, selanjutnya kita akan mencari kecepatan. Kecepatan itu rumusnya apa? Kecepatan itu rumusnya kita sama dengan, terus kita buka kurung 3 kali, terus sqrt, buka kurung lagi, kita ke nilai Uwin yang pertama, kita kalikan dengan 2, habis itu kita tambah sama nilai Vwin-nya, terus kita kali 2 juga sama, kali 2, kita tutup kurung 2 kali, habis itu kita bagi dengan 1000, tutup kurung lagi, kita kali dengan 100, tutup kurung lagi, kita kali dengan 10. Ini tutup kurungnya udah benar belum ya? Bentar. Kita enter. Oke. Lah, value. Sebentar. Nah, oke teman-teman, jadi aku udah tahu karena tadi aku di sini itu untuk desimalnya masih pakai koma, padahal harusnya titik. Nah, jadi ini udah ketemu untuk yang kecepatan. Nah, untuk yang kuadran rumusnya ini agak panjang, jadi aku mau ketikin di sini. Sebentar, aku cari dulu rumusnya. Nah, ini itu kita langsung ketik aja di sini. If dalam kurung n dalam kurung D2 lebih besar dari sama dengan 0, titik koma, dan E2 lebih besar dari sama dengan 0, tutup kurung, titik koma, tanda petik, pas 1 dalam kurung, ini lagi, titik koma lagi, if dalam kurung n D2 lebih dari sama dengan 0, terus titik koma, dan E2 nya itu kurang dari 0, tutup kurung, titik koma, maka itu adalah kuadran 2. Titik koma lagi, terus kita lanjut, if buka kurung n, buka kurung lagi, jika D2 kurang dari 0 dan Vwin-nya itu kurang dari 0, tutup kurung, maka masuk ke kuadran 3. Terus if dalam kurung n dalam kurung D2 kurang dari 0 dan E2 lebih dari sama dengan 0, maka masuk ke dalam kuadran 4, tutup kurung 4 kali itu Bapak. Oke. Nah, ini oke aja. Nah, di sini itu kurang dari itu. Nah, udah, ini udah
masuk ke kuadran 4. Selanjutnya ini kita drag aja ke bawah. Nah, masuknya ada yang kuadran 3, kuadran 4, kuadran 2 gitu ya teman-teman. Untuk langkah selanjutnya adalah langkah selanjutnya jadi di sini kita di kolom yang kita kita ketik atau kita isi dengan di sini itu arah angin, terus di kolom L-nya itu adalah mata angin, dan kolom M-nya itu adalah kecepatan angin dalam kurung knot. Ini disesuaikan aja biar enak dilihatnya ya. Nah, untuk arah angin sendiri itu rumusnya apa sih? Rumusnya itu lumayan panjang ya. Jadi itu kita ketiknya sama dengan if dalam kurung ya ini nilai kuadran yang pertama. Jika nilai kuadran pertama sama dengan sebentar. Kak 1 itu 90 dikurangi G2 terus titik koma if buka kurung nilai kuadran yang pertama lagi sama dengan K2 180 dikurangi J2 terus titik koma if buka kurung Q2 lagi sama dengan K3 titik koma 270 dikurangi J2. Untuk nanti di kolom J2 itu kita nanti juga isi ya teman-teman. Tadi sampai J2, 270 J2, terus kita titik koma lagi. If buka kurung G2 sama dengan K4 itu 360 dikurangi J2. Tutup kurungnya ada 4 kali. Oke. Nah, udah untuk arah mata angin sebentar aku mau atur dulu. Oke. Selanjutnya kita mau nulis rumus untuk yang mata angin. Nah, untuk mata angin ini rumusnya panjang banget, jadi langsung aja sama dengan if seperti biasa n terus buka kurung kita kasih nilai yang ini yang nilai arah angin tadi lebih besar dari 335, maka ini adalah utara. Oke, kita lanjut lagi. Apabila nilai arah mata anginnya ini adalah lebih besar dari 290, maka ini adalah barat laut. Oke, titik koma lagi. If K2 lebih besar daripada 200, maka sepertinya ada yang salah. Ini kurang ya. Maka adalah barat daya. Terus untuk if apabila K2 lebih dari 265, maka
masuk ke barat. Terus if apabila K2 lebih besar dari 155, maka masuk ke selatan. Terus lanjut lagi, apabila K2 lebih besar dari 110, maka ini adalah mata anginnya tenggara. Terus kita lanjut lagi, apabila K2 lebih dari 65, maka ini adalah timur. Oke, terus kita lanjut lagi, apabila K2 sebentar, ini belum selesai. Apabila K2 lebih besar daripada 20, maka masuk ke dalam timur laut. Terus ini kita tutup kurungnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba kita ini. Di sini ada kesalahan apa ya? Atau ini enggak pakai ini? Sebentar ya teman-teman, di sini aku masih ada. Oh, ini tuh enggak pakai. Ini tuh enggak pakai tutup kurung. Sebentar, aku ganti ini dulu. Terus udah. Nah, ini udah dapat. Dan untuk rumus yang kecepatan angin itu rumusnya adalah, langsung aja ketik, sama dengan kecepatan angin dibagi dengan 0,514. Oke, done. Terus untuk mengisi yang H ini, yang kolom HIJ, itu adalah rumusnya kita pakai, ini kita di sini di kolom yang kedua ya teman-teman. Kita langsung aja klikkan if dalam kurung nilai kuadran pertama sama dengan kuadran 1, maka ini E2 dibagi dengan D2. Terus if G2 lagi sama dengan K2, maka D2 dibagi E2. Terus lanjut lagi, if ini ada K2, berarti kita ke K3 sama dengan K3 D2 per E2. Oh, ini D2 per E2. Kita lagi untuk yang terakhir,
E2. Ini yang terakhir. Yang pertama itu E2 bagi D2 bagi E2 bagi E2, ini E2 bagi E2. Kebalik. E2 dibagi D2. Tutupnya ada 4 kali. 2 berapa? Nah, langsung nih keluar hasilnya. Dan untuk yang kolom I, itu rumusnya cukup singkat daripada yang sebelum-sebelumnya. Kita sama dengan SQRT, kita buka kurung, nilai yang tadi udah kita dapat dikalikan dengan 2. Dan selesai. Terus untuk yang J, itu rumusnya kita kesini aja, decrease, terus kita buka kurung lagi, ini tutup kurung 2 kali. Nah, udah selesai. Ini tinggal di di drag ke bawah aja. Nah, udah. Bentar, ini aku mau gedein ini dulu biar kelihatan enak dilihat gitu ya. Nah, ini perhitungan kita selesai sampai di sini. Setelah itu filenya kita save aja dulu ke ini pakai nama ruangan 0501221201 oceanografi tempat. Ini sebenarnya nanti buat penyimpanannya itu tergantung sama PJ masing-masing tentang format penyimpanan filenya. Jadi aku sementara gini dulu dan udah save. Nah, ini udah ke save ya teman-teman. Jadi dari aku segitu dulu untuk video mata kuliah praktikum 2 mengaut modul 4 ini. Tugas pendahuluan yang pastinya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf dan dadah.